bagi kita yang suka menerima informasi yang sama, maka kita akan membentuk kelompok yang sama. Jadi orang akan berkelompok berdasarkan minat yang sama itu. Nah, minat yang berbeda dari itu buat kelompok lagi. Kelompok A mengatakan kelompok B itu salah. Sebaliknya juga salah. Jadi kita selalu saling salah menyalahkan. Inilah yang menjadi polarisasi. Adanya istilah cebong dan kampret itu polarisasi. Sekarang muncul termul Ternak Mulyono, lagi Mulyono Yesus. Nah itu salah satu upaya untuk membuat mempolarisasi masyarakat. Bayangkan itu semakin panas, semakin besar, semakin panas, semakin besar. Nah siap-siaplah kita akan hancur. Nah kemudian baru virality, konten dengan emosi, interaksi tinggi dan provokasi lebih mudah viral. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati jika punya anak gadis yang sudah mulai beranjak, yang sudah mulai kenal dirinya. Jadi usia berapa sekarang? 10 tahun. Maka saya target usia 10 tahun, cara bergaya di media sosialnya ampun. Kalau zaman saya SD itu kelas 6 atau kelas 1 SMP, kalau di galak-galakan orang pacaran itu mau bercakap. Kenapa? Karena kami masih menganggap tabu pacaran itu sosial. Tidak ada itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berani dan sudah nekat membelikan handphone Android, iPhone untuk anak gadisnya, hati-hati. Karena ibu nggak tahu, ternyata dia sudah joget-joget telanjang. Kenapa? Karena diiming-iming. Iming-imingnya bagaimana? Bukan soal iming-iming uang, iming-iming pujian. Yang berbahaya itu adalah mulut. Coba cek, banyak sekali. Nah, saya selalu kadang tanya ke saya, ini paling SMP, paling besar SMP, coba deh. Goyang-goyangnya, pakaiannya, dia nggak salah ini. Tapi kemana Bapak Ibu? Kemana ya? Ternyata Bapak Ibunya juga sibuk dengan konten itu. Kalau gitu, jika konten-konten lain itu bisa viral di tangan Bapak Ibu sekalian dan handphone Bapak Ibu sekalian, kenapa konten lokal, konten Minang, jadi konten apa tadi namanya? Mapam ya, kue apam ya. Iya. Kue apam itu penuh kue. Kalau di sini udah mirip ya. Ada tradisinya Pak. Iya, cara masaknya sama. Atas bawah panas. Enggak. Pinung kue itu bahasa Inggris tuh. Hah? Bukan, Pak. Serius. Pancake. Pancake. Cup mangkuk kan paket. Kayak mangkuk kan. Penunggu itu karena nggak ada istilah pandangannya. Kalau cup ada, mangkuk. Penunggu itu apa? Pancake. Sampai kamu padanannya dalam bahasa Jawa. Akhirnya disebutkan pancake karena kemudian berubah menjadi bahasa itu. Contoh tanyalah. Kalau main bola, karena tangan di bola apa namanya? Ini Ice. ice.
Ice itu dari handsball. Handsball, karena orang Minang suka memendekkan kok hands. Jadi ice. Jadi pinungku itu sama pancake. Pinungku. Ini perubahan bahasa itu. Di handsball kini, jadi zaman bola, ice. Dan sudah sepakat musim ice. Gitu. Jadi bahasa itu cuma kesepakatan. Kalau ice itu ya handsball, ya sudah. Nah pertanyaannya tadi, seberapa sering konten lokal atau budaya Minang hadir atau muncul di media sosial ya Bapak Ibu lihat di TikTok kah? Ada yang suka Instagram, atau yang suka YouTube? Jarang ya? Kenapa? Kenapa jarang? Kalau kita kembali lagi ke filter bubbles dan echo chambers, kenapa? Tidak menarik. Karena tidak menarik. Kenapa tidak? Sehingga apa? Sehingga tangan Bapak Ibu sekalian tidak pernah mengklik. Maka Dinas Perpustakaan hari ini Kabupaten Pasaman mengadakan pelatihan ini supaya bagaimana Bapak Ibu sekalian kemudian membuat konten berbasis kearifan lokal tadi maaf tadi, kemudian ada ikan larangan dan segala macamnya, itu bisa menjadi viral. Setelah ini ada nggak Pak lomba di sini, lomba konten? Udah lagi penilaian. Harusnya ini dulu. Besok pengumumannya. Kapan pengumumannya? Oh, nggak sabar. Oke, bagus sekali. Kemudian apa sih tantangannya? Kalau tidak viral, karena tadi kebiasaan masyarakat kita memang yang tidak lagi terbiasa menonton konten konten yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal itu bagaimana leluhur kita arif dalam membuat sesuatu, bijaksana dalam menentukan sesuatu. Itu disebut dengan kearifan lokal. Bapak Ibu sekalian, ternyata saya diskusi dengan karena saya suka diskusi dengan budayawan ya. Di pesisir selatan itu ternyata ada 2 tari yang sudah tidak ada lagi penarinya. Sehingga kedua tari itu terancam punah. Berapa banyak budaya-budaya yang di pesisir selatan itu yang semakin hari semakin punah karena tidak ada lagi yang mau atau yang peduli dengan warisan kearifan lokal itu. Saya nggak tahu apakah tari-tari khusus, tari khas di Pasaman Barat itu masih tetap eksis hari ini atau sudah mulai dilupakan. Contohnya, kalau Tari saya apa, Dek? pernah dulu mahasiswa saya meneliti tentang ronggeng Pasaman Barat. Siapa yang masyarakat? Sekarang kita tanya, masih ada yang mampu melakukan petatah titi hari ini? Tak ada. Kalaupun acara kebetulan dapat calon menantu atau pasangan yang keluarganya taat dengan adat, terpaksa sewa nenek emak di sini kan? Sewa nenek emak yang bisa tetap titi. Itu salah satu contoh bagaimana adat kita semakin tergerus. Bukan karena apa-apa, budaya itu dengan kebiasaan. Kebiasaan kita hari ini apa? Masih ada nggak kita ya anak muda yang sekarang tidurnya di musola atau masjid? Kecuali tas AC. Kalau dulu memang kami malu tidur di rumah. Apalagi kalau sudah kakak kami sudah menikah atau kakak perempuan ini laki, tentu laki di rumah. Maka kamilah yang ke musola atau ke masjid tidurnya. Hari ini kan tak boleh, anak tidur di luar.
anak-anak boleh tidak kita larang tidur di luar rumah kita, tapi dibiarkan mereka tidak tidur sampai pagi menggunakan media sosial. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tugas berat ibu-ibu, bapak-bapak hari ini memata-matai anak.